Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, berdamai dengan takdir tema kita pada hari ini. Berdamai dengan takdir. Apapun yang terjadi, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kamu nggak bisa ngomong takdir terhadap sesuatu yang belum terjadi, sebab namanya belum takdir. Kamu nggak tahu apa takdirmu. Ngapain kita berdoa nanti kalau takdirnya kita neraka juga? Nah, itu salah. Karena kamu masuk neraka itu belum menjadi takdirmu. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ini yang harus kita berdamai dengannya. Kalau sesuatu itu belum terjadi, kamu nggak tahu takdirmu. Tapi ustazah, ada orang yang bisa baca takdir. Siapa? Ada orang pinter. Siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu takdir Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu apa yang gaib, apa yang belum kelihatan mata, apa yang tertulis sebagai takdir. Nggak ada yang tahu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ustazah, katanya ada loh orang bisa baca takdir manusia. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Mau? Saya kasih tahu. Biar kamu nggak bingung-bingung lagi. Biar hati kamu jadi tenang. Saudariku sekalian, andai pun ada orang, entah karena keramat, entah karena istidraj, ada yang karena Allah muliakan, ada yang justru karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak hancurkan dia, dikasih kemampuan bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Ya, ada orang yang memang sama Allah dikasih bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Nah, yang dikasih bisa melihat apa yang terjadi di depan itu bisa karena karamah, kemuliaan yang Allah berikan. Seorang wali dikasih Allah, Allah kasih keramat, Allah kasih karamah, bisa melihat apa yang ada di depan. Atau istidraj, orang yang dikasih kelebihan sama Allah hanya untuk membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan dia di akhiratnya. Dikasih kelebihan-kelebihan bukan untuk memuliakan dia, tapi justru untuk menghinakan dia. Sebab ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Teman-teman sekalian, orang-orang ini hanya bisa melihat apa yang tertulis di Lauhil Mahfud. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfud namanya Ummul Kitab, buku catatan kehidupan. Ada di atas langit sana itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu Ummul Kitab. Allah bilang, Allah menghapus, Allah bisa menghapus
atau Allah bisa menetapkan apa yang telah Dia tuliskan di Lauhil Mahfuz, sebab Dialah pemilik Ummul Kitab. Buku catatan kehidupan kita ini, nasib kita, takdir kita memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi Lauhil Mahfuz itu makhluk, dan makhluk berada dalam kehendak pemiliknya. Apa yang Allah tuliskan bisa dengan mudah berubah-ubah sesuai dengan firman-Nya di ayat yang tadi telah saya bacakan. Jadi kalau ada orang liatin kamu, kemudian dia bilang, sepenglihatan saya, sepenerawangan saya, kamu seminggu lagi bakalan mati. Misal sepenerawangan saya, sepenglihatan saya, kamu ini bakalan jadi perawan tua, misal. Apalagi kalau sampai ada orang bilang begini, sepenglihatan saya kamu akan jadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Jangan panik. Jangan panik. Sebab orang mau lihat kayak gimana, bahkan jika dia seorang waliullah sekalipun, bahkan jika dia adalah seorang waliullah sekalipun, yang dia bisa lihat adalah apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan yang ada di Lauhil Mahfuz di dalam Ummul Kitab itu adalah sesuatu yang bisa Allah ubah, sebagaimana mungkin juga untuk Allah tetapkan. Jadi nggak usah khawatir sama takdir yang ada di depan. Kamu hanya perlu berdoa dengan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala persiapkan untukmu segala yang indah-indah di hadapanmu nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dibilang berdamai dengan takdir, bukan berarti berdamai dengan takdir yang akan terjadi padamu, sebab itu namanya belum takdir. Takdir adalah sesuatu yang telah terjadi padamu. Ini yang kamu harus berdamai dengannya. Jelas belum sampai sini? Jelas? Jelas. Jadi jangan mentang-mentang. Kemarin ada yang bilang, katanya bulan depan saya akan jadi janda. Pantesan saya lihatin suami saya tingkahnya tambah hari tambah semena-mena. Kalau begitu saya mesti siap-siap. Dia semena-mena, saya lebih semena-mena lagi. Bakalan jadi janda ini. Nah ini kan nggak bener nih akhirnya. Akhirnya jadi nggak bener. Jangan percaya kalau ada orang bilang begini, ada orang bilang bakal begitu. Nggak usah percaya. Kamu hanya perlu percaya kepada apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu percaya sama apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Itu yang harus kamu percaya. Maka teruslah berbuat baik agar nanti ke depan akan ada kebaikan demi kebaikan Allah berikan padamu. Itu yang harus kamu percaya. Suami belum baik, tetaplah baik padanya. Anak belum baik, tetaplah baik padanya. Mertua belum baik juga, tetaplah baik padanya. Sebab hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kama tadin tudan, kata Nabi Muhammad, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan dibalas. Maka perkara berdamai dengan takdir adalah berdamai dengan apapun ketetapan Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Sekali lagi, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Kalau kamu mau tahu, jadi ustazah, takdir Allah buat saya tuh kayak gimana? Nih saya kasih tahu takdirnya. Takdirnya hari ini Jumat, saya pegang mic berbicara di hadapanmu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala untukku. Sebuah kota yang kecil dilihat di peta, tapi saya sampai juga. Takdirmu hari ini adalah duduk di hadapan saya. Ada yang bisa lihat, ada yang kalau mau lihat mesti berdiri, ada yang kalau mau lihat mesti nyamping. Pegel leher saya ustazah. Lihat ustazah mesti nyamping. Ya udah kalau gitu nggak usah lihat. Dengerin aja kan enak. Enggak ustazah, saya kalau dengerin doang takut ketiduran. Ini takdir Allah kepadamu. Duduk di mana, siapa sebelah kamu, ini takdir Allah Subhanahu wa taala saat ini kepadamu. Berdamailah dengan hal tersebut. Jadi yang duduknya agak-agak kepanasan, alhamdulillah. Ada berapa banyak orang yang hari ini berniat hadir, bahkan sudah dia rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya, namun ternyata hari ini nggak bisa hadir. Itu adalah takdirnya. Takdir buat dia tuh. Ada juga orang-orang masih sampai dengan tadi pagi tuh masih ragu-ragu, datang nggak ya, hadir nggak ya, nggak ada tebengan, nggak punya tumpangan, datang nggak ya, tahu-tahu ada yang ngajakin. Alhamdulillah, itu namanya takdir. Berdamailah dengan takdir apapun itu. Apapun itu. Tapi kan kadang-kadang takdir itu terasa pahit ustazah. Iya. Terkadang takdir terasa pahit, meskipun selagi kamu mati bawa iman, selagi kamu nantinya mati bawa husnul khatimah, amin. Selagi kamu meninggal dunia sebagai hamba Allah, selagi kamu meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad, ketahuilah apapun
saja takdirmu selama hidup di dunia ini adalah takdir yang indah, meski terkadang pahit kamu merasakannya. Saya ulangi, biar kamu ingat-ingat terus kata-kata saya, agar ucapan saya menghantui dirimu. Saya akan ulangi, penting. Selagi nantinya kamu mati husnul khotimah, selagi nantinya kamu mati sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, maka sepahit apapun takdir kamu di atas muka bumi ini, semua takdir tersebut adalah indah, adalah baik bagimu. Namun sebaliknya, kalau seseorang matinya su'ul khatimah, kalau seseorang matinya iman tercabut dari dalam hatinya, kalau seseorang mati tidak lagi diakui Allah sebagai hambanya, kalau seseorang mati sudah tidak lagi diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka semenyenangkan apapun takdirnya sewaktu hidup di dunia, sebenarnya semua itu adalah takdir buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Tak ada yang indah dari kehidupan seseorang jika ia berakhir dalam su'ul khatimah. Sebaliknya, tak ada yang pahit, tak ada yang buruk dari takdir seseorang selagi itu membawanya kepada kematian dalam husnul khatimah. Karenanya, untukmu, untukku yang berharap mati dalam husnul khatimah, marilah kita jalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara terbaiknya, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang damai, berdamai dengan takdir. Kalau pahit gitu Ustazah, gimana caranya damai dengan takdir? Biar jalaninnya bener, biar sabar, biar tenang. Yuk saya kasih tahu beberapa tipsnya, beberapa poinnya, beberapa langkahnya. Pertama, ingat hidup di dunia tak pernah ideal buat siapapun. Ini dunia, belum akhirat. Dunia itu tempatnya bekerja, bukan tempat gajian. Dunia ini ibarat pegawai. Ia adalah tanggal-tanggal awal sampai tanggal tua. Ia adalah tanggal-tanggal di mana dia harus bekerja. Nanti begitu datang kematiannya, itu adalah saatnya menerima bayaran. Sekarang saatnya kerja, nggak usah ngarep bayaran. Jadi kalau lagi dikasih yang nggak enak, itu bagian dari pekerjaan, itu bagian dari job desk dirimu, bagian dari apa yang harus kamu kerjakan. Dunia tak akan pernah ideal bagi siapapun. Nggak ada orang yang hidup di dunianya senang terus, nggak ada. Nggak ada. Dunia bahkan jadi ujian buat manusia paling indah,
bernama Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad sehat, tapi Nabi Muhammad juga pernah sakit. Nabi Muhammad kaya, tapi Nabi Muhammad juga sering miskin. Nabi Muhammad juga dipuja, tapi bukan sedikit juga Nabi Muhammad dicaci maki, didustakan, diusir bahkan. Kenapa begitu? Sebab dunia tidak pernah ideal, dunia tak pernah sempurna buat siapapun. Andai dunia bisa sempurna, ia akan sempurna buat manusia sempurna bernama Sayyiduna Muhammad. Saya kok hidup sakit-sakitan ya? Iya, sebab kamu di dunia. Saya kok hidup miskin terus ya? Nggak apa-apa, kamu memang masih di dunia. Nggak apa-apa. Kok ujian hidup nih datang terus-terusan ya? Ya namanya juga hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak buahnya namanya kebun, pasar. Teman-teman sekalian, emang dunia tempatnya ujian. Nggak usah ngarep hidupmu bakalan seneng terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Tidak bagi siapapun. Saya ulangi, tidak bagi siapapun. Maka nggak usah doa, ya Allah saya hidup sih nggak apa-apa ya Allah, tapi jangan pernah kasih saya sakit. Kamu siapa? Bu, Dek, Kak, satu-satunya orang yang hidup nggak pernah sakit satu doang, namanya Fir'aun. Fir'aun waktu hidup flu aja nggak pernah, gatel-gatel nggak pernah, kudis kurap nggak pernah tuh, jerawatan nggak pernah. Fir'aun sakit kepala nggak pernah. Jadi kalau kamu kok mules, perutnya sakit, kepalanya, ucapkanlah alhamdulillah. Saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Tapi ustazah, ujian orang tuh kayaknya lebih ringan daripada ujian saya. Siapa bilang? Semua udah dipas-pasin ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak akan pernah. Allah nggak akan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu. Guru yang bijak aja nggak akan ngasih soal anak SMA ke anak SD. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha bijaksana. Dia tahu bagaimana caranya mengujimu. Allah tahu bagaimana caranya mengujimu. Ada yang punya suami ganteng tapi miskin. Ada yang punya suami ganteng, kaya, tapi nggak sholat. Mau? Kaya, ganteng, sholat, tapi nggak cukup dengan satu perempuan. Mau? Ada yang kaya,
ganteng, setia, sholat. Tapi pelit banget. Hidup gak pernah ideal buat siapapun teman-teman, gak ada. Gak ada. Ada yang dia ini orangnya suka anak kecil, pinter, mendidik anak. Sama Allah gak dikasih anak. Ada juga boro-boro didik orang, didik diri sendiri aja gak bisa, hamil mulu. Betul begitu? Kamu lihat begitu? Ya Allah, ya Allah. Itulah dunia. Nggak pernah ideal buat siapapun, nggak pernah ideal buat siapapun. Ada aja. Sebab kita memang masih di dunia, teman-teman saudaraku sekalian. Kita masih di dunia. Maka jangan pernah berharap dunia ideal buat siapapun. Tapi dia kok kelihatannya kayak enak aja ya Ustazah hidupnya. Ya kamu nggak tahu. Kamu nggak pernah tahu kehidupan seseorang. Bu, semua diuji, semua diuji. Itu yang harus kamu tahu. Kalau ada orang misalnya kelihatannya kayak hidupnya enak aja, bisa jadi satu, karena dia memang nggak menceritakannya kepada orang lain. Masa mau cerita-cerita tentang ujian? Masa mau cerita-cerita tentang kesusahan? Kan begitu. Ada juga orang yang memang mampu melewati ujiannya dengan cara yang terbaik, sehingga dia lewat. Karena yang namanya ujian ini teman-teman sama kayak ujian di sekolah. Kalau enggak bisa dia lewati dengan cara yang benar, ujiannya bakal remedial, diulang lagi. Makanya kalau ada perempuan bilang ujian saya dari dulu sama aja, ngadepin suami pegel banget Ustazah, ujian saya dari dulu nih, nggak lain nggak bukan ini aja. Kenapa ya Allah tuh ngasih ujian ini terus? Ya kamu tahu sebabnya, karena kamu nggak lulus. Ujiannya diulang terus. Kalau kamu mampu melewatinya, nanti ujiannya lain lagi. Jadi cara jalaninnya gimana Ustazah? Berdamai dengan takdir. Ingat, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Jangan ngarep kamu dalam hidup nggak pernah dikasih sakit, nggak pernah dikasih sulit, nggak pernah dikasih sempit. Pasti ada aja waktunya. Nggak apa-apa. Sebab kita masih di atas muka bumi ini. Nggak apa-apa sulit, selagi kesulitan itu membuat hidup kita mudah di saat kita sudah berada di dalam alam kubur kita. Insya Allah. Itu satu. Hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Yang kedua, ingat, tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Tak ada apapun terjadi kecuali semuanya dari Allah. Kita punyanya Allah. Semua yang terjadi kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, Allah udah ngasih kita banyak banget kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Kasih banyak. Masakah begitu Allah kasih yang gak enak dalam hidup kita, kita langsung
kayak nutup mata dari semua kesenangan. Kemudian kamu bilang, ya Allah, hidup saya sengsara banget sih ya Allah, saya adalah orang paling menderita. Nggak gitu saudariku sekalian, nggak gitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sama begitu banyak kenikmatan yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Coba diingat-ingat. Saat kamu lagi sakit perut, kamu masih punya kepala yang baik-baik aja. Kamu masih punya jantung, tangan, kaki yang baik-baik aja. Sisanya yang lain masih bagus-bagus saja kok, cuman perut doang lagi mules. Jangan sampai hanya gara-gara kamu sedang merasakan sakitnya perutmu sampai kamu lupa telah berapa banyak Allah memberikan kesehatan kepadamu. Ya Allah, dosa apa sih saya ya Allah, kok sakit banget perut saya ya Allah, betapa kejam dirimu lah. Kenapa saya ya Allah yang diuji seperti ini? Jangan pernah nanya gitu sama Allah. Ntar Allah bilang kenapa enggak? Sebab kita semua hambanya Allah. Jadilah orang-orang sabar yang Allah Subhanahu wa taala bilang, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah orang sabar, mereka yang apabila tertimpa musibah mereka berkata, kita punyanya Allah, kami punyanya Allah, saya punyanya Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kamu punya Allah, yang datang dalam hidupmu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang yang lupa sama kenikmatan yang Allah berikan padamu hanya karena sedikit hal buruk yang kamu rasakan dalam hidupmu. Jangan. Kalau kamu punya anak, dia minta apa kamu kasih, dia kepengen apa kamu bikinin, kamu selalu aja. Satu hari dia minta sesuatu dari ribuan permintaan dia yang kamu iyain. Satu hari dia minta permen di saat kamu tahu dia lagi sakit gigi. Kamu pun gak kasih permen itu karena kamu sayang sama dia. Tahu-tahu anak kamu bilang begini, mama jahat, kenapa mama nggak kasih, kamu adalah mama paling jelek sedunia. Bu, kamu apa ini anak? Kemarinan mama kasih semuanya. Ini juga mama nggak kasih karena mama tahu kamu sakit gigi. Ya kalau kamu mau makan dah permennya, biarin kalau sakit rasain. Kan begitu. Allah tuh juga begitu. Allah juga begitu. Ada banyak kenikmatan Allah berikan padamu. Jangan sampai ketika kamu diuji dengan sedikit ujian kamu bilang, ya Allah, mengapa engkau kejam kepadaku, mengapa begitu berat ujian dalam hidupmu, mengapa aku begitu menderita dalam hidup. Allah bahkan ketika memberi ujian kepadamu adalah karena Allah tahu itu yang terbaik bagimu. Sama kayak anak kecil nggak tahu bahayanya permen bagi giginya. Kita juga begitu sama Allah tuh, dikasih sakit, dikasih sulit, semuanya adalah biar kita ngerti, biar kita nggak jadi orang yang arogan, biar kita nggak jadi orang yang sombong. Teman-teman saudara sekalian,
tahun 2024 saya sama Allah dikasih sakit agak cukup berat, meskipun saya alhamdulillah memutuskan untuk tetap mengajar, memberikan kajian di mana-mana dengan segala kesakitan yang saya alami pada waktu tersebut. Tapi rasa sakit itu setiap kali saya selagi merasakannya, saya merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab saya tahu nggak ada yang lebih mampu melakukan apapun daripada Allah. Sakitnya dari Allah, yang bisa nyembuhin Allah. Saya sebelahan bersama dengan suami saya. Kalau tidur misalnya gitu, suami saya tidur dengan nyenyaknya, sementara saya di sampingnya bahkan tak mampu menggerakkan badan saya untuk miring kanan ataupun miring kiri. Kesakitan yang luar biasa. Saat itu saya mengerti makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Suami saya dekat sama saya, sebelah saya, tapi dia tidak tahu apa yang saya rasakan. Tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya dia tidak dapat berbuat apapun pada saya, meskipun jarak dia dengan saya hanya tak sampai 5 cm saja. Betapa yang paling dekat dengan kita hanyalah Allah. Betapa yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Semua kita miliknya Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Maka saat sedihmu, gak usah terlampau banyak curhat sama orang. Angkat saja tanganmu, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat, kemudian katakan, ya Allah, saya takut, tapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah yang maha menenangkan. Ya Allah, bahagiakanlah aku ya Allah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, saya sakit, tapi tidak mengapa ya Allah, sebab bukankah sakit ini dari-Mu. Ya Allah, saya tidak takut, sebab Engkaulah yang dapat menyembuhkanku. Ya Allah, saya ditinggalkan, tapi tak mengapa. Saya hanya berharap Engkau satu, jangan tinggalkan saya ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkan, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan saya. Ya Allah, saya lemah, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau Zat yang maha kuat. Kuatkanlah saya ya Allah.
Ya Allah, saya hina, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau ya Allah, Zat yang maha mulia. Muliakan saya di sisimu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa saya. Allah aja, Allah saja. Sebab Allah ada untuk kita. Dan ketika Dia menguji kita dengan yang kamu anggap sebagai takdir-takdir yang buruk, kamu merasakannya begitu pahit, itu adalah cara Allah untuk mendekatkanmu kepadanya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diberinya ujian hamba tersebut untuk mendekatkannya kepada Allah. Saya sering sampaikan kepada para istri yang merasa ditinggalkan oleh suami yang dulunya pernah bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Ternyata kamu dibohongin. Dibohongin, percaya, syukurin. Sakit hati saya Ustazah, katanya. Sedih banget Ustazah, pahit rasanya. Ampe saya yang dulunya Ustazah nurunin berat badan 1 kilo aja susah, mendadak tiba-tiba seminggu turun 5 kilo. Nggak enak makan, nggak demen mandi. Kesian bener. Saya selalu sampaikan kepada istri yang merasa ditinggalkan, tatkala hati suamimu berpaling darimu, seringkali itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mendekatkanmu kepadanya. Allah seolah berkata padamu, lihatin, suamimu bisa meninggalkanmu, aku tidak. Lihatin, suamimu bisa berpaling cintanya darimu, aku apabila telah mencintai hambaku, aku tak akan berpaling darinya. Kamu mau terus-terusan kejar cinta manusia, cinta tersebut hanya akan membawamu kepada rasa kecewa. Sebab yang semestinya dicinta bukan dia, melainkan Allah. Melainkan Allah. Yuk, ingat, apapun terjadi tak dapat terjadi kecuali dengan izin. Semua yang terjadi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala. Jadi poinnya pertama, hidup tak pernah ideal buat siapapun. 2, apapun yang terjadi semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang dari Allah untukmu
adalah yang terbaik bagimu. Allah tahu, kamu tidak pernah tahu. Allah tahu. Allah tahu yang terbaik buat kamu, tapi kamu nggak tahu. Makanya dikasih apa aja yang tunduk hatinya, yang tunduk hatinya. Kamu nggak ngerti, teman-teman, kita tuh nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Makanya karena kita nggak ngerti, jangan sok tahu, jangan sok ngerti. Karena kamu nggak paham, jangan salah paham. Karena kamu nggak tahu, jangan sok tahu. Jadi hamba jangan sok tahu. Kata Allah, asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Berapa banyak kalian senang sama sesuatu, pengen sama sesuatu, padahal sesuatu tersebut buruk buat kamu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak sesuatu yang kalian benci, kalian gak suka, kalian gak mau, padahal itu adalah yang terbaik bagimu. Kamu gak ngerti, Allah ngerti. Kamu gak tahu, Allah tahu. Saya ceritain, ada seseorang anak cerdas, pinter, cakep, bapak ibu soleh solehah, kakak baik-baik, pinter-pinter, sayang sama dia. Dia yang paling cerdas, yang paling hebat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari si anak ini ketika udah mulai bisa baca Quran, bisa hafal surat-surat, bisa seneng-senengnya belajar, andalan keluarga, harapan orang tua, tiba-tiba dia sakit panas, teman-teman saudaraku sekalian. Panasnya sembuh, matanya jadi buta. Sedih orang tuanya, sedih saudara-saudaranya. Tapi ya itu tadi, terkadang yang kita anggap derita, ternyata itu adalah karunia. Anak ini kemudian melatih pendengarannya karena dia tahu matanya sudah tidak lagi dapat dia gunakan. Dia pun berusaha untuk menajamkan pendengaran. Dan subhanallah, hasil latihan berbulan, bertahun menjadikannya, andai dia dengar suara seseorang dan dia mendengarkannya 10 tahun berikutnya, dia tahu siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Sekali dia dengar ucapan seseorang, otaknya langsung akan mencerna dan dia akan menghafal hanya dalam hitungan 1 kali dia mendengar. Ketajaman pendengaran yang luar biasa. Hingga saat ketika dia sudah mulai beranjak remaja, subhanallah, sesudah ketajaman pendengarannya, Allah pun kembali membuka matanya, dia kembali bisa melihat. Sesudah itu dia berangkat ke Mekah untuk berguru, namun semua guru menutup pintunya. Hingga seseorang di antara mereka berkata, "Nak, bukan untuk ilmu kamu diciptakan, melainkan untuk mencatat hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Carilah, bukukanlah ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia pun mulai mendatangi guru demi guru, syekh demi syekh, ulama demi ulama.
dia catat hadis-hadis Nabi Muhammad dari orang tersebut dengan riwayat-riwayatnya, semuanya dicatat. Hingga kemudian anak tersebut melahirkan kitab paling akurat sesudah Al-Quran bernama Hadis Sahihul Bukhari. Dia adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu kalau dengar seseorang menyampaikan hadisnya Nabi, sekali dia dengar udah langsung dia hafal. Allah Subhanahu wa taala jadikan pendengar penglihatannya buta karena Allah mempersiapkannya untuk menjadi yang mengumpulkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kadang kan kita kok dikasih yang nggak enak, itu tadi ke Imam Bukhari waktu dikasih matanya nggak bisa lihat. Sebagai ibu kan, ya Allah kesiannya anak saya. Menganggapnya sebagai sebuah derita. Padahal kenyataannya ia adalah sebuah karunia. Kita nggak pernah tahu. Sebab kita ini nggak ngerti. Yang ngerti adalah Allah. Kita nggak paham, yang paham adalah Allah. Maka dalam setiap kepahitan yang kamu rasa, katakanlah, ya Allah, saya ridho dengan apapun keputusanmu. Ridhoilah saya ya Allah. Jadikanlah akhir dari segala urusan saya adalah akhir yang baik. Mintalah terus. Faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, jadikanlah akhir urusan-urusan kami adalah akhir yang baik. Begitu. Semua dari Allah, kita nggak pernah tahu. Yang kita kira pahit, ternyata itu adalah yang manis. Yang kita kira manis, ternyata itu adalah sesuatu yang pahit belakangannya. Kita nggak paham, Allah yang paham. Maka apapun yang terjadi jangan tergesa-gesa menghukumi, apalagi menghakimi. Kamu tidak perlu melakukan itu. Yang perlu kamu lakukan adalah menjalani dengan cara yang terbaik. Lagi dikasih sehat, pakai buat taat. Lagi dikasih sakit, hadapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah. Gitu kan enak. Lagi punya banyak duit, pakai itu untuk kebaikan-kebaikan. Lagi nggak punya duit, jalani hidup dengan penuh kesabaran. Kamu nggak pernah tahu, tapi yang Allah tetapkan selalu yang terbaik dalam kehidupanmu. Bahkan lukisan-lukisan yang indah tidak selalu berisi warna-warna yang cerah. Harus ada kelabu, harus ada hitam, harus ada coklat tua, kan begitu? Buat jadi lukisan yang cakep, nggak semuanya warna-warna cerah-cerah semuanya. Nggak semuanya warna-warna yang cerah-cerah. Nah itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Pengen kehidupannya indah, nggak semua berisi kayak enak-enak semuanya gitu, enggak. Teman-teman saudaraku sekalian, kehidupan orang-orang besar, kehidupan orang-orang mulia justru ditempa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Maka kamu yang dikasih kesulitan, yang sabar. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupanmu adalah yang terbaik. Faham?
Paham? Siap sabar? Insya Allah. Satu, hidup tak pernah ideal buat siapapun. Dua, yang enak, yang gak enak, yang manis, yang pahit, semuanya datangnya dari Allah. Kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, semuanya adalah milik Allah. Kita sebagai hamba bisa apa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menarik kembali apa yang telah Allah berikan kepada kita? Saya tahu ditinggalin orang tua sedih. Bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, sedih. Ditinggal saudara, sedih. Ditinggal sahabat, meninggal dunia, sedih. Ditinggal anak, sedih. Sedih. Pasti. Ditinggal sahabat, sedih. Ditinggal guru, sedih. Tahu saya, tahu. Tapi ingat, semua punyanya Allah. Kita hanyalah hamba. Mau kita terima, mau kita nggak terima, apapun yang ditakdirkan Allah terjadi, pastilah akan terjadi. Demikian cara Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita hanyalah hambanya. Kita bukan pemiliknya. Anak lagi disayang-sayang, tahu-tahu meninggal dunia. Emang bukan punyamu, Bu. Ia diambil kembali oleh pemiliknya. Saya tahu kamu sedih, tapi kamu juga bisa apa? Kesedihanmu tak akan dapat mengembalikan dia. Yang sudah waktunya kembali, pasti akan kembali mau tak mau. Sebab semuanya punyanya Allah. Yang ketiga, ingat, apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadamu untuk mengingatkanmu bahwa dunia bukanlah tempat balasan. Kamu hanya perlu bersabar. Yang terakhir, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ingat, ada balasan kesabaran yang indah di akhir perjalanan. Kalau kamu jalaninnya dengan penuh kesabaran, kalau kamu menjalani setiap takdir dengan hati yang damai, kalau kamu menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirimu, liatin deh, nanti perjalananmu tuh jauh lebih mudah, perjalananmu jauh lebih ringan, sebab beban-beban di punggungmu sudah kamu letakkan, sehingga kamu melangkah dengan lebih ringan. Dunia sebelum Allah akan ridho padamu di akhirat nanti, sebelum Allah akan berikan balasan berupa surga di akhirat nanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak bisa dihitung banyaknya. Balasan
tanpa hisab, balasan tanpa ukuran. Allah persembahkan bagi mereka yang sabar, yang damai dalam menjalani kepahitan takdir yang datang dalam kehidupan. Gak apa-apa, terima aja yang enak aja. Kalau kamu ngerasa, ustazah, duit saya gak pernah banyak, padahal saya kepengen beli ini, beli itu, akhirnya saya gak sabar, akhirnya saya pinjol gak bisa kebayar, akhirnya saya judol. Itu namanya nggak sabar. Itu namanya nggak sabar. Sebab sering saya sampaikan, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun uang yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Kalau pengen hidup dalam keadaan damai, jangan banyak gaya. Kalau kamu nggak punya, ya udah, nggak usah sebegitunya. Pengen punya HP kayak yang dipunyain saudara kamu, ganti dari Oppo ke iPhone. Allah, padahal pakainya juga cuman buat telepon sama WA. Udahlah, apa yang kamu punya silahkan nikmati dan berusaha buat kamu bagi kepada yang lainnya. Nggak usah kepengen sama apa yang dipunyai orang, terutama jika kamu tidak mampu memilikinya. Jangan kemudian nyalah-nyalahin takdirnya Allah, kenapa ya hidup saya miskin terus-terusan. Apalagi kalau kamu sampai jadi curiga, kok dia kerjaannya cuman gitu doang, duitnya banyak. Jangan-jangan nggak usah begitu. Kamu jalanin hidup sendirian, nggak usah banding-bandingkan apa yang kamu punya dengan apa yang dipunya sama yang lain. Nggak usah, itu adalah